Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga dari kelompok 15. Nama saya Kopifa Budianti dan kedua rekan saya yaitu Dinda Ayustewati dan Akmal Ramadhan. Kami bertiga akan memaparkan hasil analisis dari PT Toto Surya Indonesia Tbk untuk periode tahun 2017. Langsung ke pembahasan yang pertama yaitu ada profil perusahaan. PT Toto Surya Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan penjualan untuk produk sanitasi, perlengkapan, dan produk sistem dapur dan kegiatan lainnya yang terkait dengan produk tersebut. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Februari tahun 1979. PT Marindo Intikor adalah perusahaan induk utama perusahaan, dan PT Multifortuna Asindo adalah perusahaan induk langsung perusahaan. Kemudian ada landasan teori, signaling teori, dan ada teori trade-off. Yang pertama, untuk signaling teori, muncul karena perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Yang kedua, salah satu fungsi dari teori signaling dalam akuntansi adalah untuk menilai adanya informasi privat yang memuat nilai perusahaan sebenarnya. Yang ketiga, sinyal yang diberikan kepada investor dapat berupa laporan yang diwajibkan maupun pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan. Yang keempat, dengan adanya sinyal informasi dan pertumbuhan laba perusahaan, investor diharapkan oleh pihak manajemen untuk meningkatkan jumlah investasi akibat paparan informasi akan bagusnya prospek perusahaan. Kemudian ada teori trade-off, yaitu tujuan akhir dari teori ini yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian, analisis informasi keuangan. Analisis yang pertama yaitu ada analisis rasio. Analisis rasio terdiri dari analisis likuiditas. Nah, analisis likuiditas ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ada rasio lancar, dan yang kedua yaitu ada rasio cepat. Rasio lancar menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Apabila semakin tinggi rasio lancar, maka akan yaitu rasio cepat, rasio. Sedangkan perhitungan rasio cepat, yaitu aktiva lancar dikurangi dengan persediaan, dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Dari tabel terlihat bahwa current rasio pada tahun 2017, nilai rasio lancarnya yaitu 2,295. Ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 kewajiban jangka pendeknya dijamin oleh 2.295 aktiva lancarnya. Dari tabel terlihat bahwa nilai rasio cepat PT Toto Surya Indonesia Tbk, rasio ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendeknya dapat dipenuhi oleh aktiva likuidnya sebesar 1.210 pada tahun 2017. Yang kedua yaitu ada rasio leverage. Terbagi menjadi dua, rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap total aktiva. Rasio utang terhadap ekuitas yaitu semakin rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan semakin besar perlindungan bagi kreditor jika terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian besar. Yang kedua, rasio utang terhadap total aktiva merupakan rasio ini menekankan pada peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Nah, untuk perhitungan rasio utang terhadap total aktiva, yaitu total utang dibagi dengan total aktiva. Dari berdasarkan hasil analisis pada tabel rasio utang terhadap ekuitas tahun 2017, menunjukkan angka 0,0668. Ini menunjukkan bahwa PT Toto Surya Indonesia Tbk dapat menggunakan modal yang dimiliki sebesar 66,8% untuk membayar total utangnya. Berdasarkan dari nilai rasio utang terhadap total aktiva tahun 2017, nilai rasio ini sebesar 0,400, yang artinya 40% dari aktiva PT Toto Surya Indonesia Tbk didanai oleh hutang, sementara sisanya 60% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham.
Yang ketiga yaitu ada rasio cakupan atau coverage. Rasio cakupan adalah rasio yang menghubungkan beban keuangan perusahaan dengan kemampuannya untuk melayani atau membayarnya. Nah, jenis rasio ini adalah rasio cakupan bunga yang merupakan rasio yang dihitung dengan cara laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Ini ada perhitungannya yaitu ada coverage ratio, sama dengan earning before interest and tax atau EBIT dibagi dengan beban bunga. Berdasarkan tabel pada tahun 2017, nilai rasio ini menunjukkan angka 23,277. Ini menunjukkan bahwa PT Toto Surya Indonesia Tbk dapat memenuhi semua kewajiban bunganya sebesar 23,277 kali dengan menggunakan EBIT-nya di tahun 2017. Rasio yang kedua yaitu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Jenis rasio aktivitas yaitu ada 5. Yang pertama, rasio perputaran piutang dengan perhitungan penjualan kredit dibagi dengan piutang rata-rata. Rasio perputaran persediaan dengan perhitungan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan dan penjualan dibagi rasio putaran aset tetap dengan perhitungan penjualan dibagi aktiva tetap. Yang keempat yaitu ada rasio perputaran total aktiva dengan perhitungan penjualan dibagi total aktiva. Dan yang kelima yaitu ada rasio perputaran modal kerja dengan perhitungan penjualan dibagi dengan modal kerja bersih atau penjualan dibagi dengan aktiva lancar dikurangi utang lancar. Yang pertama yaitu ada perputaran piutang. Berdasarkan hasil dari perhitungan receivable turnover atau perputaran piutang PT Toto Surya Indonesia Tbk untuk periode tahun 2017, perputaran piutang mengalami perputaran sebesar 14,29 kali dari hasil perhitungan penjualan dibagi dengan piutang rata-rata. Jumlah perputaran piutang pada tahun 2017 disebabkan karena kenaikan penjualan dan kenaikan piutang. Dari perputaran piutang pada tahun 2017 tersebut, menunjukkan jika perusahaan sedang tidak dalam kondisi baik, karena standar rata-rata industri perusahaan dapat diketahui jika dikatakan baik, yaitu apabila berada di atas 15 kali, dan jika di bawah 15 kali, maka dikatakan tidak baik. Yang kedua, persediaan. Untuk tahun 2017, inventory turnover sebesar 2,62 kali, menunjukkan bahwa dana yang tertanam dalam persediaan berputar sebanyak 2,62 kali dalam satu tahun. Semakin rendah perputaran persediaan perusahaan, semakin tidak efisien perusahaan dalam melaksanakan operasinya. Oleh karena itu, PT Toto Surya Indonesia Tbk pada tahun 2017 rata-rata perusahaan dapat diketahui jika perusahaan dalam kondisi yang baik apabila perputaran persediaannya itu berada di atas 20 kali dalam satu tahun, dan jika di bawah 20, maka perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak baik. Kemudian, yang ketiga yaitu ada perputaran modal kerja. Berdasarkan dari hasil perhitungan perputaran modal kerja, PT Toto Surya Indonesia Tbk untuk tahun 2017 menunjukkan perputaran modal kerja sebesar 2,92 kali. Hasil itu didapat dari penjualan bersih dibagi dengan modal kerja, yakni aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Kemudian yang keempat yaitu ada rasio perputaran aset tetap. Berdasarkan dari hasil perputaran aset tetap, PT Toto Surya Indonesia Tbk untuk tahun 2017 menunjukkan perputaran aset sebesar 1,43 kali. Hasil itu didapat dari penjualan bersih dibagi dengan aktiva tetap tahun 2017. Semakin rendah aktiva perusahaan, semakin rendah angka perputaran aset tetap, maka semakin tidak efisien perusahaan dalam mengelola aset tetapnya dalam menghasilkan penjualan. Hal ini berarti Toto Surya Indonesia Tbk sedang dalam kondisi yang kurang baik karena tingkat perputaran aset tetap di bawah standar rata-rata perusahaan, yakni di bawah 5 kali. Kemudian yang terakhir yaitu rasio perputaran total aktiva.
Berdasarkan dari perhitungan perputaran total aktiva PT Toto Surya Indonesia Tbk untuk tahun 2017 menunjukkan perputaran total aktiva sebesar 0,76 kali. Hasil itu didapat dari penjualan bersih dibagi dengan total aktiva 2017. Sama seperti perputaran aset tetap, yaitu semakin rendah angka tingkat perputaran aktiva, maka semakin tidak efisien perusahaan mengelola total asetnya dalam menghasilkan penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Efektivitas dan efisiensi manajemen dapat dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur-unsur laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu ada margin laba kotor. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Semakin besar gross profit margin, semakin baik kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan yang berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Untuk perhitungan gross profit margin, yaitu laba kotor dibagi dengan total pendapatan. Berdasarkan dari hasil perhitungan tersebut, PT Toto Surya Indonesia Tbk untuk tahun 2017 menunjukkan margin laba kotor sebesar 25,06%. Artinya, persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan sebesar 25,06%. Kemudian yang kedua yaitu ada net profit margin, merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Untuk perhitungan net profit margin yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total pendapatan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, PT Toto Surya Indonesia Tbk untuk tahun 2017 menunjukkan margin laba bersih sebesar 12,84%. Artinya, persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan sebesar 12,84%. Kemudian selanjutnya yaitu ada rasio pengembalian aset. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya. Untuk perhitungan rasio pengembalian aset, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, PT Toto Surya Indonesia Tbk untuk tahun 2017 menunjukkan rasio pengembalian sebesar 9,87%. Artinya, menilai persentase keuntungan laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sebesar 9,87%. Semakin tinggi rasio ini, semakin efektif dan efisien penggunaan aset yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Sehingga rasio ini sangat penting bagi pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan oleh pihak manajemen. Kemudian selanjutnya yaitu ada rasio pengembalian ekuitas. Rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Untuk perhitungannya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, PT Toto Surya Indonesia Tbk untuk tahun 2017 menunjukkan rasio pengembalian ekuitas sebesar 16,47%. Artinya, persentase kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham sebesar 16,47%. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dibahas oleh rekan saya yaitu Dinda Ayu Setiawati. Silakan Dinda. Baik, terima kasih Opip. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita beralih ke rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Rasio ini merupakan
rasio yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang disebut juga dengan margin operasional atau margin pendapatan operasional, di mana cara untuk menghitung rasio pengembalian penjualan dihitung dengan laba penjualan pajak dan bunga dibagi dengan penjualan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, PT Toto Surya Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa rasio pengembalian penjualan diperoleh hasil 17,21%, yang artinya tingkat persentase dari keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan atau yang disebut juga dengan margin operasional sebesar 17,21%. Kemudian rasio profitabilitas yang untuk mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase, di mana rasio di sini disebut dengan return on capital employee. Cara menghitungnya diperoleh dari laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan modal kerja, di mana dapat dihitung juga dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan total aset dikurangi dengan kewajiban. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka PT Toto Surya Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employee diperoleh hasil sebesar 22,07%, di mana artinya persentase keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan sebesar 22,07%. Kemudian selanjutnya kita beralih ke ROI atau Return on Investment Ratio, di mana rasio di sini merupakan rasio profitabilitas yang digunakan dari laba bersih setelah dikurangi dengan pajak terhadap total aktiva. ROI di sini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia dalam perusahaan. Untuk menghitungnya, kita dapat mencari dengan cara laba atas investasi dikurangi dengan investasi awal dibagi dengan investasi. Maka berdasarkan perhitungan tersebut, PT Toto pada tahun 2017 menunjukkan ROI atau Return on Investment Ratio sebesar 57,90%, yang artinya persentase kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan pula yang tersedia dalam perusahaan tersebut sebesar 57,90%. Kemudian selanjutnya adalah EPS atau earning per share, di mana EPS di sini merupakan salah satu rasio dari profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba pada perusahaan tersebut, di mana dihitung dengan cara laba bersih setelah pajak dikurangi dengan dividen saham preferen dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar, di mana berdasarkan perhitungan tersebut PT Toto Surya Indonesia pada tahun 2017 menghasilkan EPS sebesar 27,02 rupiah, di mana artinya persentase tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan sebesar 27,02 rupiah, sehingga satu lembar saham perusahaan paling tidak bisa menghasilkan laba sebesar 27,02 rupiah. Kemudian kita beralih ke analisis rasio selanjutnya, yaitu analisis DuPont. Analisis DuPont di sini merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau return on equity atau ROE, di mana terdapat 3 indikasi dari analisis DuPont. Yang pertama terhadap NPM atau margin laba bersih, di mana untuk menghitung NPM di sini diperoleh dari laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Kemudian indikator yang kedua terhadap TATO atau total perputaran aktiva, di mana TATO di sini diperoleh dari penjualan bersih dibagi dengan total aktiva. Sedangkan indikator yang ketiga adalah equity multiplier, di mana untuk menghitung equity multiplier di sini diperoleh dari total aset dibagi dengan ekuitas. Sehingga rumus dari analisis DuPont di sini merupakan net profit margin dikalikan dengan aset turnover dikalikan dengan equity multiplier. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh return on asset
pada PT Toto Surya Indonesia untuk tahun 2017 menunjukkan bahwa ROE di sini diperoleh sebesar 16,36%, yang artinya tingkat pengembalian seluruh modal yang ada sebesar 16,36%. Dari perhitungan tersebut, margin laba bersih diperoleh dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih yang menghasilkan 12,84%. Kemudian untuk perhitungan total aset turnover, yaitu penjualan bersih dibagi dengan total aset, menghasilkan sebesar 0,76 kali. Sedangkan equity multiplier terdapat total aset yang dibagi dengan total ekuitas, maka menghasilkan poin 1,66%. Selanjutnya beralih ke analisis common size. Baik, analisis common size di sini berdasarkan sumber yang menyatakan bahwa analisis common size di sini merupakan suatu analisis yang disusun dengan jalan menghitung setiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi total penjualan atau total aktiva, di mana rumus untuk menghitung analisis dari common size di sini dalam analisis neraca, cara yang digunakan adalah item-item dalam neraca dibagi dengan total aktiva dikalikan dengan 100%. Kemudian untuk analisis common size bagi komponen laba rugi atau penjualan, maka dapat diperoleh dengan menghitung dari item-item dalam laporan laba atau rugi dibagi dengan total penjualan dikalikan 100%. Baik, di sini disajikan untuk posisi laporan keuangan dari PT Toto Surya Indonesia, baik dari analisis aset, kemudian untuk liabilitas, sedangkan selanjutnya adalah untuk analisis ekuitas. Maka berdasarkan data yang diolah, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Toto Surya Indonesia pada tahun periode 2016 sampai 2017 mengalami penurunan pada komponen kas sebesar 0,62%. Sedangkan pada bagian aset lancar, rata-rata persentase mengalami penurunan sebesar 3,4%. Sedangkan pada aset tetap pada tahun 2017 cenderung memiliki persentase yang lebih besar, yakni 53,41%, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 50,01%. Kemudian jika dilihat dari segi pasifa, total liabilitas mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 0,89%. Hal ini dikarenakan jumlah liabilitas lancar pada tahun 2016 lebih besar akibat pinjaman jangka pendek. Selanjutnya, setelah tadi disajikan mengenai laporan posisi keuangan pada PT Surya Toto Indonesia, maka disajikan laporan laba rugi pada PT Toto Surya Indonesia. Maka berdasarkan perhitungan tersebut, berdasarkan sumber yang diolah, PT Surya Toto Indonesia pada tahun 2016 sampai 2017 cenderung lebih tinggi, yaitu sebesar 12,84%. Sedangkan pada tahun 2016 hanya sebesar 8,14%. Hal ini dikarenakan laba usaha dan laba sebelum beban pajak penghasilan pada tahun 2017 memiliki nilai yang cenderung lebih tinggi daripada tahun 2016. Selanjutnya kita beralih ke analisis cross-section. Analisis cross-section di sini merupakan suatu perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis, di mana analisis di sini akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Pada kasus di sini, PT Surya Toto Indonesia dibandingkan dengan perusahaan sejenis, yaitu perusahaan industri kimia dan industri dasar yang spesifik dalam perusahaan manufaktur, terlebih untuk penjualan sanitasi dan porselin, di mana terdapat PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk, kemudian PT Arwana Citra Mulia Tbk, PT Intra Keramik Alam Sari Industri Tbk,
dan PT Asahi Flat Glass Tbk. Di mana di sini kami mengambil komponen spesifik terhadap ROA, ROE, NPM, serta iuran rasio. Maka berdasarkan perhitungan tersebut, dan dibandingkan dengan keempat perusahaan sejenis, dapat kita lihat bahwa PT Surya Toto Indonesia cenderung memiliki ROA, kemudian ROE, NPM, serta iuran rasio yang lebih besar dibanding keempat perusahaan yang lainnya. ROA yang didapat oleh PT Toto Surya Indonesia Tbk sebesar 9,86%, kemudian untuk ROE sebesar 16,64%, untuk profit margin sebesar 12,84%, dan iuran rasio sebesar 2,29 rupiah. Selanjutnya beralih ke analisis time series forecasting. Untuk analisis time series di sini, data time series merupakan nilai-nilai dari suatu variabel yang berurutan menurut waktu, baik itu hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Dalam analisis time series di sini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi, di mana yang pertama terdapat faktor tren, kemudian faktor siklis atau fluktuasi siklis, selanjutnya terdapat variasi musiman dan pengaruh random. Dalam teknik peramalan, dengan time series terdapat 2 kategori utama yang dilakukan. Yang pertama adalah pemulusan dan yang kedua adalah dekomposisi. Di mana untuk metode pemulusan mendasarkan peramalannya dengan prinsip-prinsip rata-rata dari kesalahan masa lalu dengan menambahkan nilai ramalan sebelumnya dengan persentase kesalahan antara nilai sebenarnya dengan nilai ramalannya. Kemudian, jika menggunakan metode dekomposisi berdasarkan menentukan prediksinya berdasarkan pada membagi data time series menjadi beberapa komponen dari tren, siklis musiman ataupun pengaruh dari random. Kemudian mengkombinasikan prediksi dari komponen-komponen tersebut. Di mana untuk pendekatan lain untuk peramalan adalah metode kausal atau yang lebih dikenal dengan sebutan regresi. Berdasarkan data yang telah diolah, PT Surya Toto Indonesia di sini mengambil spesifik mengenai current asset dan return on asset, di mana dengan menggunakan elemen current ratio dan return on asset dalam menganalisis time series di sini pada tahun 2015 hingga 2018. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PT Toto Surya Indonesia mengalami fluktuasi keadaan dengan tren pada tahun 2016 cenderung mengalami penurunan dilihat dari current ratio dan ROA dari perusahaan. Sedangkan pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan kemampuan perusahaan walaupun tidak terlalu signifikan. Untuk selanjutnya, mengenai analisis forecasting akan dijelaskan oleh Akmal. Silakan Akmal. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang forecasting, yaitu peramalan. Adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Di dalam peramalan forecasting dibutuhkan sedikit mungkin kesalahan atau error di dalamnya. Metode peramalan permintaan adalah sebagai berikut. Metode kualitatif. Yang pertama ada teknik survei, yang kedua ada teknik jajak pendapat atau opinion polls. Yang ketiga ada metode kuadritatik, metode variasi musim, metode ekonometri. Yang selanjutnya yaitu ada metode kuantitatif. Yang pertama ada metode time series, metode trend linear, metode product moment, metode setengah rata-rata atau semi-average method. Berdasarkan perhitungan di atas, analisis forecasting dari perusahaan PT Surya Toto Indonesia, PT Toto menggunakan metode forecasting time series dengan mengambil analisis jumlah pendapatan atau penjualan produk. Dalam analisis tersebut, data dihitung dari analisis time series keuangan tahun 2015 hingga 2017 dan peramalan 2018 dan dianalisis dengan perbandingan dengan PT Asahi Mas Flat Glass Tbk, PT Arwana Citra Mulia Tbk,
PT Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk, PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk, yang merupakan industri sejenis dalam sektor industri dasar dan kimia subsektor keramik, porselin, dan kaca. Hasil analisis tersebut menunjukkan hasil bahwa selama periode tersebut, PT Surya Toto Indonesia mengalami fluktuasi terutama dalam segi penjualan dan cenderung mengalami penurunan. Dari kelima perusahaan yang dianalisis, PT Surya Toto Indonesia termasuk dalam kategori yang cukup baik, sebab berada di posisi kedua setelah PT Asahimas Flatglass Tbk dari segi penjualan, disusul PT Arwana Citra Mulia Tbk, kemudian PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk, sedangkan PT Inti Keramik Alam Asri Indonesia Tbk di posisi kelima. Nah, selanjutnya yaitu analisis arus kas. Analisis laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu, serta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Aktivitas operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menjual barang dan jasa merupakan aktivitas rutin perusahaan. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Adalah bagaimana kita melihat perusahaan menangani kapasitas aset yang digunakan untuk operasinya. Yang ketiga yaitu ada aktivitas pendanaan. Adalah aktivitas yang berhubungan pengelolaan sumber dana perusahaan. Ya, ini adalah tabel hasil data perhitungan analisis laporan arus kas. Berdasarkan hasil dari penelitian arus kas operasi pada tabel AKO, analisis arus kas pada tahun 2018 menjadi 15% atau sebesar minus Rp64.631,27. Berdasarkan hasil tabel lagi turun menjadi 69% atau Rp196.695,51. Dan berdasarkan tabel AKP turun menjadi 82% atau minus Rp113.282,33. Nah, selanjutnya yaitu analisis break-even point. Menurut Supriyono, break-even point atau sering disebut dengan impas atau pulang pokok merupakan suatu keadaan perusahaan di mana besarnya jumlah total penghasilan sama dengan jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau rugi labanya sama dengan 0. Impas sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tidak menderita kerugian atau tidak pula untung. Manajemen perusahaan dalam melakukan analisis break-even point juga akan memperoleh suatu informasi mengenai margin of safety atau batas keamanan dan contribution margin, laba kontribusi. Margin of safety memiliki kegunaan sebagai gambaran untuk manajemen mengenai seberapa banyak target penjualan dapat turun agar tidak mengakibatkan suatu kerugian. Sedangkan contribution margin dapat digunakan manajemen untuk mengetahui cukup tidaknya jumlah yang tersedia untuk menutupi beban tetap perusahaan yang kemudian akan menjadi laba. Berdasarkan BEP dalam bentuk unit atau biaya tetap sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. BEP biaya tetap sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. BEP dalam bentuk mata uang sama dengan harga jual per unit dikali BEP per unit. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, PT Surya Toto Indonesia Tbk harus menjual 1.269.566.967.944 agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya menjual 1.269.566.967.944 rupiah, perusahaan PT Toto Surya Indonesia Tbk juga tidak akan memperoleh keuntungan. Margin kontribusi. Margin kontribusi digunakan untuk mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur efek dari sales terhadap keuntungan.
Rumus dari margin kontribusi yaitu total penjualan dikurangi biaya variabel, atau rumus lainnya yaitu margin kontribusi sama dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa produk yang diproduksi PT Toto Surya Indonesia Tbk mampu memberikan kontribusi laba sebesar 1.480.491.744 rupiah atau sebesar 57,76% terhadap perusahaan. Margin of safety. Sebuah perusahaan dapat diketahui sedang dalam keadaan impas dapat juga dilihat dari batas keamanan yang telah dicapai oleh perusahaan. Batas keamanan atau sering dikenal dengan istilah margin of safety atau MOS, hubungan antara volume penjualan yang dibudgetkan dengan volume penjualan pada titik impas. Rumus dari margin of safety yaitu penjualan yang ditargetkan dikurangi penjualan pada titik impas bagi penjualan yang ditargetkan dikali 100%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa batas keamanan produksi yang dibudgetkan dengan penjualan pada titik impas PT Toto Surya Indonesia Tbk mencapai batas aman sebesar 43,39% terhadap perusahaan. Yang selanjutnya yaitu analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan model Altman Z-score. Analisis prediksi kebangkrutan merupakan analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Rumus Altman Z-score dibagikan menjadi dua, yaitu untuk perusahaan go public dan untuk perusahaan yang tidak go public. Rumus Altman Z-score adalah sebagai berikut. Yang untuk go public yaitu 1,2 dikali 1 ditambah 1,4 dikali 2 tambah 3,3 dikali 3 ditambah 0,4 dikali 4 ditambah 1,0 dikali 5. Atau yang tidak untuk go public yaitu 0,717 dikali 1 ditambah 0,847 dikali 2 ditambah 3,107 dikali 3 ditambah 0,42 dikali 4 ditambah 0,998 dikali 5. Pada perhitungan di atas dapat dinilai Z-score sebesar 2,3. Artinya Z-score berada di bawah 0,9 dan di atas 1,2. Maka perusahaan PT Toto Surya Indonesia Tbk pada tahun 2017 berada pada kondisi abu-abu atau gray area, atau dengan kata lain PT Surya Toto Indonesia Tbk sedang memiliki kondisi keuangan yang terbilang kurang baik dan memiliki risiko financial distress yang mana akan berpotensi terhadap terjadinya likuidasi. Berdasarkan pada hasil perhitungan analisis menggunakan teknik analisis rasio, analisis common size, analisis dew point, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan PT Surya Toto Indonesia Tbk pada tahun 2017 masih dalam keadaan yang cukup baik. Dan dampak manfaat bagi perusahaan pada tahun tersebut masih memiliki cukup kemampuan untuk melakukan suatu tindakan di dalam penjaminan dan pembayaran hutang-hutangnya kepada pihak kreditur, dan untuk manfaat lainnya juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi para investor di dalam menginvestasikan dananya ke PT Surya Toto Indonesia Tbk. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.